Malam ini kita akan membahas satu ayat dalam suratul Naml, tepatnya pada ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka Ratu Balqis dan orang-orangnya menyerahkan diri kepadaku. Jadi berkata Nabi Sulaiman kepada para pembesarnya, siapa di antara kalian yang sanggup mendatangkan istana Balqis kemari sebelum mereka menyerah? Berkata Ifrit, jin Ifrit, saya sanggup wahai Sulaiman mendatangkan istana Balqis sebelum engkau berdiri dari singgasana. Dan sesungguhnya aku memiliki kekuatan dan aku orang yang amanah. Kemudian berkata orang lain yang memiliki ilmu dari kitab, bahkan saya sanggup mendatangkan kepadamu istana Balqis sebelum engkau mengedipkan kedua matamu. Ketika betul-betul istana itu dipindah sebelum Sulaiman mengedipkan matanya, maka Nabi Allah Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini semua adalah karunia Rabbku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur ataukah aku kufur? Maka barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia telah bersyukur akan dirinya. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Rabbku sungguh maha kaya lagi maha pemurah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menceritakan tentang sosok yang bernama Asif ibn Barkhiyah. Sosok Asif ibnu Barkhiyah. Siapa Asif ibn Barkhiyah ini? Ada yang mengatakan bahwa Asif ibn Barkhiyah ini salah satu daripada ulama Bani Israel, dan dia orang dekatnya Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Allah berikan karunia kepada Asif ini, ilmu yang luas kepadanya. Bahkan dikisahkan dia menguasai Ismul A'zam, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Memang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak mengisyaratkan tentang Asif ibn Barkhiyah ini. Tetapi Al-Imam An-Nasai di dalam Sunan Kubranya meriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menceritakan tentang surah An-Naml ayat 40 ini, bahwa orang yang berdiri di hadapan Sulaiman yang mengatakan kepada Sulaiman, aku sanggup memindahkan istana Ratu Balqis kemari sebelum engkau mengedipkan mata. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa orang ini namanya adalah Asif ibnu Barkhiyah. Dialah yang bicara di hadapan Sulaiman, aku sanggup memindahkan istananya Balqis sebelum engkau kedipkan mata. Sebagian para ulama memang ada yang melemahkan riwayat ini. Alasannya karena dalam hadis ini ada Al-Minhal ibn Amr al-Asadi. Ada yang mengatakan seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, bahwa Al-Minhal ini dia saduq wa rubbama wahib, memang orangnya jujur tetapi terkadang dia hafalannya bermasalah. Intinya bahwa
ketika Al-Quranul Karim tidak menyebutkan siapa namanya, orang yang mengatakan di hadapan Nabiullah Sulaiman ini menunjukkan bahwa tidak penting untuk mengetahui siapa namanya. Tetapi para ulama, terutama mufassirin ahli tafsir, mereka berusaha untuk mencari-cari siapa orang yang bicara di hadapan Sulaiman yang mengatakan bahwa aku sanggup memindahkan istana itu sebelum engkau berkedip. Maka ada riwayat, sekali lagi walaupun dilemahkan para ulama, riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, artinya mauquf kepada beliau, bukan marfu kepada Nabi, bahwa nama orang tersebut adalah Asib ibnu Barkhiyah, seorang ulama min ulama Bani Israel. Dialah yang mencatat segala sesuatu yang dikatakan oleh Sulaiman. Jadi kalau Nabiullah Sulaiman ini mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah tukang catatnya, Asib ibn Barkhiyah itu. Sehingga ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salam meninggal di singgasananya, jin tidak tahu Sulaiman mati. Jin tahu itu setelah kemudian robohnya singgasana Sulaiman karena dimakan rayap, menunjukkan bahwa jin itu tidak tahu yang gaib. Kalau jin tidak tahu yang gaib, berarti dukun-dukun yang mengambil pengetahuan dari jin itu lebih tidak tahu yang gaib. Jinnya saja referensinya tidak tahu yang gaib, macam mana dukun pula bisa tahu yang gaib? Sementara ilmu dukun itu dari jin. Makanya kenapa dukun-dukun itu adalah para pendusta yang sesungguhnya, karena mereka ditipu oleh jin. Jin itu tidak tahu yang gaib. Lah ketika Sulaiman alaihi salam meninggal dunia, maka catatan Asib ibn Barkhiyah ini yang dicatat dari Nabiullah Sulaiman alaihi salam diletakkan di bawah singgasananya, di bawah singgasana Nabiullah Sulaiman. Dan Nabiullah Sulaiman ketika itu sempat mengancam sebelum wafatnya, siapa yang mengambil catatan ini dan dia dari kalangan manusia, kubunuh dia. Tapi kalau dari kalangan jin, maka kupastikan dia terbakar. Itulah wasiat Sulaiman sebelum wafatnya. Tetapi kemudian setelah Sulaiman meninggal dunia, maka kemudian syaitan pun mengambil catatan itu, kemudian mencampur adukan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Sulaiman dengan kalimat-kalimat sihir. Maka disinilah sejarah sihir dimulai setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra, ila akhiril ayah Al-Baqarah 102 ini, sampai kepada kisah Harut dan Marut itu. Artinya Asib ibn Barkhiyah ini adalah sekretaris Nabi Sulaiman. Dialah orang dekat Nabiullah Sulaiman alaihi salam, dan dialah yang mencatat segala sesuatu yang diucapkan Sulaiman, akhirnya kemudian dijadikan sebuah buku, dan bukunya diletakkan di bawah singgasana Nabi Sulaiman, yang berakhir kemudian buku itu diambil oleh iblis dan dicampur adukan antara wahyu dengan sihir. Nah, dari sinilah kemudian sejarah sihir dimulai. Bagaimana kisahnya Harut dan Marut? Tentu ini pembahasan yang panjang sekali, karena ini kan sifatnya kultum, kuliah terserah antum. Cuman ini kan kulibas saja, kuliah 17 menit. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.